Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Ikhwani wa akhwati hafizakumullah. Kita semua mengetahui bahwa belakangan ini kita dihebohkan dengan masalah LGBT, yang dimana LGBT singkatan dari lesbian, gay, biseksual, dan transgender. Ikhwani wa akhwati hafizakumullah, ada beberapa orang yang dimana mereka itu adalah kaum LGBT di negeri ini berusaha semaksimal mungkin dengan kampanye yang mereka laksanakan, dengan seminar-seminar yang mereka dirikan, semaksimal mungkin mereka itu ingin mendapatkan dukungan dari rakyat Indonesia agar perbuatan mereka dilegalkan di negeri ini, disahkan di negeri ini, atau didukung dengan undang-undang negara. Ini sangat mengherankan. Sangat mengherankan. Jangankan di kalangan manusia, di kalangan binatang saja, itu tidak pernah terjadi yang namanya lesbian atau gay atau homoseksual. Tidak pernah kita mendengar atau mengetahui ada binatang betina yang menggauli binatang betina, atau binatang jantan yang menggauli binatang jantan. Karena itu sesuatu yang sangat menjijikkan. Jadi, apabila ada seorang manusia yang melaksanakan perbuatan yang keji dan mungkar itu, lesbian dan gay, homoseksual, atau dikatakan ada beberapa orang yang mendukung atau menganggap bahwa itu biasa-biasa saja, maka mereka semua itu telah keluar dari fitrah mereka yang suci, yang bersih. Kemudian, jikalau kita ingin menjelaskan tentang LGBT ini dari pandangan agama kita Islam, mungkin bisa dikatakan yang mengetahui dalil dan juga yang tidak mengetahui dalilnya dari kalangan umat Islam, mereka semua sepakat bahwa ini adalah perbuatan yang diharamkan Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, perbuatan yang sangat keji dan mungkar. Bagi orang-orang yang tidak mengetahui dalilnya, pastinya mereka berpendapat demikian. Akan tapi, pada kesempatan yang singkat ini, saya ingin menjelaskan dari pandangan agama kita Islam, atau dari dalil-dalilnya yang syar'i dan sahih, bahwa ini adalah perbuatan yang mungkar, yang keji, yang sangat dibenci Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Ikhwani wa akhwati hafizakumullah, tentang lesbian, saya tekankan, makna dari lesbian ini adalah hubungan seksual yang terjadi di antara sesama wanita. An-Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam menjelaskan kepada kita semua
sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani rahimahullahu taala dan juga Imam Abu Ya'la rahimahullahu taala, dan hadis ini dihasankan oleh Imam As-Suyuti rahimahullahu taala, yang dimana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam bersabda, as-sihaqu bainan nisa'i zinan bainahun. Makna sihaq di sini adalah lesbian. Rasulullah di sini dengan jelas dan tegas mengatakan bahwa lesbian adalah zina di antara kaum wanita, di antara sesama wanita. Jadi dengan jelas An-Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, yang dimana perkataan beliau itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, menjelaskan bahwa lesbian ini zinanya kaum wanita. Kemudian masih ada usaha dari beberapa orang, dan yang sangat disayangkan, bahwa mereka itu menisbatkan diri mereka kepada umat Islam, atau mereka mengatakan bahwa kami muslimin. Akan tapi mereka mendukung semaksimal mungkin perbuatan yang keji dan mungkar ini. Dan tentang gay atau homoseksual adalah hubungan seksual yang terjadi di antara sesama laki-laki. Di Musnad al-Imam Ahmad rahimahullahu taala dengan sanad yang sahih, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam bersabda, mal'unun, kata Rasulullah, mal'unun man amila bi'amali qaum Lut. Dilaknat, dalam arti dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala orang yang melaksanakan perbuatan kaum Lut, yaitu homoseksual. Dan apa arti dari dilaknat Allah Subhanahu wa taala? Al-la'natu adalah at-tardu min rahmatillah, diusir, dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari rahmat Allah. Orang jikalau sudah dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala orang tersebut dari rahmatnya, dan dimasukkan ke dalam murkanya Subhanahu wa taala. Jikalau ia tidak bertobat, maka tetaplah ia dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetaplah ia hidup di dalam murka Allah Subhanahu wa taala sampai ia meninggal dunia, kemudian mendapatkan azab yang pedih di alam barzakhnya, dan lebih pedih lagi dari azab Allah Subhanahu wa taala yang akan ia dapatkan di akhirat nanti. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Kemudian ikhwani wa akhawati hafizakumullah, kita semua mengetahui apa yang terjadi dalam kehidupan kaum Nabi Lut alaihi salam, bahwa kesalahan mereka atau maksiat mereka adalah homoseksual. Mereka tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai Allah Subhanahu wa taala menurunkan iqabnya, hukumannya yang sangat keras kepada mereka. Di dalam surah Al-Hijr, Allah Subhanahu wa taala berfirman, faj'alna 'aliyaha safilaha. Kami jadikan, kata Allah Subhanahu wa taala, bagian atas dari kota mereka dibalik ke bawah. Faj'alna 'aliyaha safilaha wa amtarna 'alaihim hijaratan min sijil. Dan kami hujani mereka, kata Allah Subhanahu wa taala,
dengan batu dari tanah yang terbakar. Inilah hukuman Allah Subhanahu wa taala, siksa Allah Subhanahu wa taala yang sangat keras di dunia ini bagi orang-orang yang melaksanakan perbuatan yang keji dan mungkar itu, homoseksual dan juga lesbian. Hadirin ikhwani wa akhawati hafizakumullah. Di sini kita harus melaksanakan nahi mungkar. Melaksanakan nahi mungkar. Ini kemungkaran yang sangat besar. Harus kita cegah. Kita jelaskan, misalnya seperti sekarang ini lewat media, atau di dalam pertemuan-pertemuan kita, di dalam majelis-majelis kita, kita jelaskan bahwa ini adalah kemungkaran yang luar biasa, kemungkaran yang luar biasa. Jangan sampai perbuatan yang seperti ini disahkan atau dilegalkan di negeri yang kita cintai ini. Karena azab Allah Subhanahu wa taala atau siksa Allah Subhanahu wa taala itu sangat pedih. Ikhwani wa akhawati hafizakumullah, sangat pedih di dunia dan juga di akhirat. Di dunia pedih dan di akhirat lebih pedih lagi. Jangan sampai Allah Subhanahu wa taala menurunkan azabnya, menurunkan siksanya di negeri yang kita cintai ini karena kemungkaran yang besar ini bisa dilegalkan misalnya. Dan sudah kita jelaskan bahwa azab Allah Subhanahu wa taala atau siksa Allah Subhanahu wa taala jikalau turun itu akan menyeluruh. Di dalam surat Al-Anfal Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah." Berhati-hatilah, kata Allah Subhanahu wa taala, terhadap siksa yang tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim atau orang-orang yang berbuat maksiat. Akan tapi semuanya akan terkena azab Allah Subhanahu wa taala, akan terkena siksa Allah Subhanahu wa taala. Wa'lamu annallaha syadidul iqab, dan ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala siksanya sangat pedih. Ikhwani wa akhawati hafizakumullah, kita semua tentunya ingin meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Ingin meninggal dunia dalam keadaan baik. Sekali lagi, ingin meninggal dunia dalam keadaan baik, sedang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sedang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, sedang mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan bersih dan suci. Kita ingin meninggal dunia dalam keadaan tersebut, dalam keadaan baik. Akan tapi jikalau siksa Allah Subhanahu wa taala turun, kemudian kita semua dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sementara yang ini belum sempat bertaubat, yang ini mungkin karena dia tidak maksum, mungkin sedang bermaksiat walaupun dengan maksiatnya yang kecil, kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan siksanya, dia meninggal dunia dalam keadaan seperti itu. Tentunya ini semua tidak kita inginkan. Ikhwani wa akhawati hafizakumullah. Oleh karena itu, kita laksanakan nahi mungkar. Kita jelaskan ke semua rakyat Indonesia bahwa ini adalah kemungkaran yang besar. Lesbian, gay, homoseksual, jangan sampai itu disahkan atau dilegalkan di negeri yang kita cintai ini. Inilah yang bisa saya sampaikan kepada kalian semua tentang bahaya lesbian
dan gay sesuai dengan pandangan Islam. Mudah-mudahan dari apa yang kita dengar dan juga dari apa yang kita fahami ada manfaatnya untuk kita semua di dunia dan juga di akhirat nanti. Wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.